Hai, hai. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, saya akan bahas cerita film yang berjudul Spirits Homecoming, yang liris di tahun 2016. Film ini diinspirasi dari kisah nyata yang menceritakan sekumpulan gadis yang dipaksa memuaskan burung para tentara Jepang. Jika kalian penasaran, nonton terus video ini sampai selesai. 일본어로 말하고. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. 共謀者が名乗り出るば。 Di awal film, terlihat sekumpulan gadis yang sedang bermain di sebuah hutan, dan gadis ini bernama Jungmin. Saat bermain, mereka melihat mobil tentara yang melintas di depan mereka. Namun, karena mereka masih polos, mereka tidak merasa curiga sama sekali. Selesai bermain, Jungmin kemudian jemput ayahnya di kebun. Lalu mereka akhirnya pulang bersama dengan hati gembira. Pada malam hari, orang tua Jungmin sedang berbincang tentang kekhawatiran mereka terhadap tentara Jepang yang baru saja tiba di desanya. Keesokan harinya, saat Jungmin pulang bermain, ia melihat beberapa tentara Jepang ada di depan rumahnya. Ternyata, kedatangan mereka untuk mencari Jungmin dan akan membawanya secara paksa. Merasa tak punya pilihan, ibu Jungmin pun kemudian memberikan uang dan jimat keselamatan untuk Jungmin sebelum para tentara membawanya. Di dalam kereta, ternyata sudah banyak gadis-gadis seumuran Jungmin yang juga ikut dibawa secara paksa. Dan di sana, ia pun berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Yongi, yang di mana usianya beda 1 tahun dengan dirinya. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun sampai di Cina. Di sana mereka disambut oleh para tentara Jepang yang sedang bertugas di negara itu. Kemudian, mereka naik ke dalam mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Pada saat sampai, mereka kemudian dikumpulkan di suatu ruangan. Rupanya rata-rata dari mereka berumur 14 sampai 15 tahun. Dan karena Jungmin masih berumur 14 tahun, ia kemudian dibawa ke suatu tempat tertutup. Di sana, apem Jungmin diperiksa untuk memastikan jika ia tidak memiliki penyakit apapun. Lalu ia dimandikan dan dimasukkan ke kamar tentara Jepang. Tak lama kemudian, datang seorang tentara, dan ia memaksa Jungmin untuk bercocok tanam. Awalnya, Jungmin berontak, sampai tentara itu tak segan-segan memukul dirinya. Alhasil, Jungmin tak bisa berbuat apa-apa. Selain Jungmin, gadis-gadis lainnya juga dipaksa untuk memuaskan rudal para tentara itu. Keesokan harinya, saat tentara Jepang sedang bekerja, tiba-tiba datang sekelompok pria Korea Selatan yang langsung menembaki mereka. Akan tetapi, mereka kesulitan melumpuhkan tentara Jepang, sampai akhirnya mereka terpaksa untuk mundur. Setelah itu, Jungmin terlihat sedang berbaring di sebuah ranjang. Tak lama kemudian, datang seorang tentara Jepang yang bernama Tanaka. Tanaka ini tidak memperlakukan Jungmin seperti tentara lainnya. Ia malah menyuruh Jungmin untuk istirahat dan mengatakan jika Jungmin mirip dengan adiknya. Saat jam istirahat, para gadis terlihat sedang berkumpul di suatu tempat. Karena terlalu banyak mengalami tekanan, salah satu gadis mengalami gangguan mental, dan gadis-gadis terlihat tidak berdaya, serta badannya dipenuhi dengan luka. Hari demi hari terus berlalu, para tentara Jepang masih memperlakukan gadis-gadis itu secara paksa. Setiap hari, mereka secara rutin mencicipi serabi lempit. Para gadis polos itu bahkan tidak hanya dipaksa bercocok tanam, gadis-gadis itu juga dipaksa melakukan pekerjaan berat. Saat sedang bekerja, Jungmin menghampiri Yongi. Di sana, ia mengajak temannya itu untuk kabur, dan ketika mereka akan kembali ke dalam
Tiba-tiba Jungmin merasakan sakit di bagian serabi lempitnya. Sampai ia diperbolehkan untuk beristirahat sebentar di kamar. Saat terbangun, Jungmin melihat mayat seorang gadis di balik tirai, yang dimana mayat gadis itu dipenuhi dengan luka. Melihat hal itu, Jungmin seketika menangisi mayat itu. Beberapa hari kemudian, Jungmin bertemu dengan Tanaka, dan di sana, Tanaka memberi Jungmin sebuah map kecil, yang bertujuan untuk memudahkan Jungmin keluar dari sana. Saat malam hari, Jungmin, Yongi dan kedua gadis lainnya berkumpul, lalu mereka secara diam-diam berusaha untuk keluar dari sana. Setelah itu, para tentara menyadari jika ada beberapa gadis yang hilang. Mereka kemudian menyalakan alarm dan mencari gadis-gadis yang hilang itu. Saat Jungmin dan temannya sudah berada di hutan, mereka menyadari jika ada satu temannya yang tertinggal. Alhasil, mereka memutuskan untuk kembali dan mencari temannya itu. Dan ternyata gadis itu telah tertangkap dan kini sedang disiksa oleh para tentara. Karena merasa kasihan, Jungmin dan Yongi memutuskan untuk kembali, sedangkan yang satunya memilih untuk tetap kabur. Di tempat lain, para gadis yang berada di camp dikumpulkan keluar. Mereka ditanyain satu persatu siapa yang menjadi komplotan dalam usaha pelarian itu. Namun, tidak ada satupun yang mengaku. Akhirnya gadis-gadis itu dipaksa melepas baju dan disiksa semalaman. Sementara gadis yang tertangkap tadi dikurung dan tidak diberi minum sama sekali. Keesokan harinya, beberapa gadis yang sakit dan sudah tidak bisa melayani tentara Jepang dibawa ke dalam mobil. Awalnya, gadis-gadis itu mengira akan dibawa ke rumah sakit. Namun kenyataannya, mereka dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Sampai akhirnya, para tentara pun mulai menembaki gadis-gadis itu. Namun, saat itu Tanaka memilih untuk tidak melepaskan tembakannya, karena ia kasihan dengan mereka. Akhirnya, Tanaka kemudian ditembak oleh tentara lainnya, sementara mayat gadis-gadis itu dibakar oleh tentara itu. 2 tahun kemudian, pemerintah Jepang mengalami masalah baru. Dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat. Dan akhirnya, tentara yang ada di luar Jepang pun harus kembali ke negara asalnya. Untuk menghilangkan saksi, gadis-gadis itu kemudian dibawa ke tanah lapang. Di sana mereka disambut oleh para tentara lainnya yang siap untuk mengeksekusi mereka. Melihat Yongi yang ketakutan, Jungmin memberikan jimat yang diberikan ibunya dulu. Dan pada saat gadis-gadis itu akan dieksekusi, tiba-tiba muncul tentara Korea Selatan yang langsung menembaki tentara Jepang. Alhasil, peperangan pun terjadi. Sayangnya, beberapa gadis tidak berhasil selamat. Sementara Jungmin dan Yongi berusaha untuk kabur. Namun saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba datang seorang tentara Jepang untuk menghabisi mereka. Tapi, untungnya, akhirnya, Jungmin dan Yongi pun dibawa pergi. Namun, saat Jungmin menoleh, rupanya, tentara Jepang itu masih hidup dan mengarahkan pistolnya ke arah Yongi. Melihat hal itu, Jungmin pun melindungi dengan badannya. Sampai akhirnya, Jungmin tertembak dan meninggal seketika. Berpindah scene ke tahun 1991, di mana ada seorang gadis bernama En Kyung yang dibawa ibunya ke seorang tabib untuk disembuhkan. Rupanya, ia adalah korban serabi lempit yang kabur dari penjara, sedangkan ayahnya dibunuh tepat di hadapannya. Sejak kejadian itu, En Kyung mengalami trauma berat, dan ia tidak mau berbicara. Namun, setelah beberapa hari menjalani pengobatan, kini ia bisa bicara. Karena itulah, ia kini memutuskan untuk menjadi murid tabib itu. Suatu hari, ketika ia akan membeli hanbok, ia menemukan jimat milik wanita tua, yang ternyata milik Yongi. Dan secara tiba-tiba, En Kyung bisa melihat masa lalu Jungmin. Saat terbangun, En Kyung membantu Yongi
melepaskan rasa bersalahnya kepada Jung Min yang telah ia tinggalkan seorang diri. Pada saat ritual berlangsung, Yonggi melihat Jung Min di hadapannya, dan karena ia tidak tahan lagi, ia kemudian pingsan. Kemudian melakukan ritual lagi, untuk membantu roh Jung Min, dan yang lainnya, agar bisa pulang dengan tenang. Di akhir film, diperlihatkan, Jung Min yang pulang sambil membawa jimatnya. Di sana orang tua Jung Min sudah menunggunya, dan pada akhirnya, mereka pun kumpul kembali, dan film pun selesai. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, dan jika ada kritik dan saran, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.